kalau ingat kata shalom. Nah, ternyata tidak banyak juga orang yang memahami kata shalom. Yang sejauh saya tahu, orang itu hanya mengartikan, ya, mentranslate. Shalom itu apa? Ya, damai sejahtera. Tapi sesungguhnya makna shalom itu sangat dalam, ya. Sebab firman Tuhan juga katakan, shalom yang dari Tuhan itu tidak sama dengan shalom yang dari dunia. Ya, jadi kata damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus nggak sama dengan yang dunia kasih, beda, ya. Nah, makna sebenarnya kata shalom itu adalah shalom bukan perasaan, ya. Shalom itu bukan perasaan, shalom itu sebuah keadaan di mana segala sesuatunya sesuai dengan tatanan Tuhan. Nah, coba renungkan, ya. Segala sesuatunya keadaan ini sesuai dengan tatanan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Itulah shalom. Ya, jadi orang hidup itu ada yang shalom, ada yang enggak. Ya. Kalau orang berhasil sukses, ada yang sukses dengan shalom, ada yang sukses tanpa shalom. Ya. Nah, itulah yang seringkali kita sampaikan kalau ketemu shalom gitu. Kalau mau khotbah juga begitu. Shalom, ya. Memang itu shalom itu hanya dari Tuhan. Shalom itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita, ya, Saudara. Nah, renungan pagi hari ini saya mau sampaikan, saya kasih judul begini, ya. We are in the midst of an unfunny joke atau apa ya, komedi. Jadi kira-kira gitu loh. Kita ini lagi hidup di dalam dunia sebuah komedi atau lelucon yang nggak lucu. Ya, aneh kan? Komedi atau lelucon tapi nggak lucu. Nah, tapi kita itu menghadapi itu hari-hari ini. Nah, saudara, saya beberapa hari yang lalu saya membaca dari Voice of America, ya. Jadi ini saya bicara dua keadaan negara di Amerika tempat saudara tinggal dan di Indonesia, ya. Ini ada lelucon tapi nggak lucu, saudara, ya. Voice of America itu ngasih judul begini: gerakan anti aborsi di Amerika membujuk masyarakat untuk berubah pikiran, ya. Membujuk masyarakat untuk berubah pikiran. Orang-orang memegang spanduk, mereka demo anti aborsi di capital negara bagian Arkansas. Jadi saya baca di situ mulai terjadi pecah dua kelompok. Ada kelompok yang setuju anti aborsi, ada kelompok yang tidak setuju tentang anti aborsi. Lalu saya baca lagi di Suara Tempo, ya. Tempo ini mencatat begini. Pada tanggal 24 Juni, berarti baru 24 Juni Jumat, Mahkamah Agung Amerika mengambil langkah keputusan untuk membatalkan hak aborsi bagi perempuan di Amerika, ya. Jadi Mahkamah Agung itu kalau saya tidak salah itu 6 hakim menyetujui anti aborsi, 3 hakim setuju aborsi, jadi kalah, ya. Nah, aborsi di Amerika itu sudah berjalan 50 tahun, ya. Tahun sekarang ini dianggap ilegal, ya, aborsi. Memang pemerintahan Amerika yang dipegang oleh Joe Biden itu kelompok Demokrat. Ya, kelompok Demokrat ini selalu menjaga hak asasi manusia. Tentu kelompok ini adalah yang setuju dengan aborsi. Sedangkan kelompok yang dari Republik ini adalah garis keras yang tidak mau adanya aborsi. Nah, jadi pemerintahan Demokrat ini dimenangkan tentang keputusan aborsi ini oleh kelompok Republik. Ya. Nah, ini saya lihat, ya, dari sisi kebaikan firman ini baik, ya. Artinya menuju sesuatu yang baik. Tapi di satu sisi yang tidak diotak-atik itu adalah
Amerika kan masih melegalkan perkawinan sejenis atau LGBT, itu masih legal. Ya. Padahal di dunia ini memang terus bertambah, sudah 30 negara lebih ya yang mengesahkan tentang LGBT. Asia baru Taiwan, tapi sebentar akan menyusul Thailand. Thailand lagi dalam proses melegalkan. Jadi merambah kemana-mana. Nah di Amerika sekali lagi, seingat saya Amerika itu baru melegalkan tahun 2015 atau 17 gitu ya. Dia melegalkan tentang perkawinan sejenis ini. Tapi sampai hari ini nggak disinggung. Ya, yang disinggung adalah anti aborsi. Dan saya agak geli juga, keputusan ini ternyata tidak berlaku untuk seluruh negara bagian di Amerika, tetapi ada perkataan nanti diserahkan ke masing-masing negara bagian. Ada yang mungkin setuju, ada yang tidak setuju, silakan. Nah, jadi ini saya berpikiran sebagai orang awam ya, sebuah keputusan yang separuh hati juga, ya, separuh hati, menjadi lucu, gitu loh, ya. Nah, itu di Amerika. Lalu di Indonesia terjadi hal yang menggelikan juga, saudara, ya. Saya baca itu terjadi di bulan Juni juga kemarin. Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan pernikahan beda agama. Lalu sama, PN Surabaya mensahkan nikah beda agama. Lalu mulai banyak muncul protes-protes terhadap keputusan-keputusan serupa ini. Lalu muncul lagi dari Tribun News, pernikahan beda agama disahkan pengadilan di Surabaya. Mulai muncul MUI, Majelis Ulama Indonesia, Jatim, mulai kontra. Mereka menyatakan ini pastilah melanggar agama. Ini kalau dibiarkan akan merusak tatanan masa depan. Ya. Nah, saudara, ini saya anggap juga suatu kelucuan. Kenapa? Pemerintah ini sudah ngatur. Ya, contohnya kalau di gereja. Saya kan ngerti ya, kalau gereja itu tidak pernah membolehkan orang menikah beda agama. Tidak mungkin. Pasti ditelusuri dulu semuanya. Kalau ini beda agama, ya tidak bisa diberkati di gereja. Gereja juga tidak bisa membuat surat rekomen untuk catatan sipil. Ya, sehingga dipastikan memang tidak bisa. Kenapa begitu? Catatan sipil pun mengikuti aturan pemerintah. Ya. Nah, ternyata saya baru sadar juga, saya diberitahu. Begini, aturan pemerintah memang seperti itu. Tetapi keputusan pengadilan kalau memberikan dispensasi, maka keputusan pengadilan itu akan mematahkan aturannya pemerintah. Jadi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya itu mematahkan peraturan yang seharusnya jalan ini. Jadi orang yang beda agama, satu Kristen sama satu Muslim, mereka bisa menikah sah secara negara. Ya, catatan sipil harus mengeluarkan surat nikah, walaupun pihak gerejanya tidak. Nah, makanya itu saya diskusi sama teman-teman, ini lucu ya, ini lelucon, komedi tapi nggak lucu. Ya. Bagaimana ini saling bertabrakan? Tapi ini terjadi. Nah, yang saya pikir begini, dari sisi apa yang saya pikir saya khawatirkan ini adalah dari sisi kerohaniannya. Nah, satunya Kristen, satunya Muslim. Kalau orang menikah itu ya tentu bukan orang tua, orang masih muda. Ya, pertanyaan begini, kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya beda agama mereka itu kok berani menerabas? Ternyata, saudaraku, ya memang ini free will ya. Ini free will. Manusia itu memang Tuhan beri free will dan tidak bebas. Ini pilihan hidup. Ya. Tapi saya bicara sama rekan-rekan begitu. Ini membahayakan. Kita teliti, telusuri dari anak-anak muda. Ya, ini generasi zaman ini ya.
Anak-anak muda yang aktif di dalam aktivitas rohani gereja itu belum tentu, ya, belum tentu loh. Kadang-kadang kita ini kecolongan. Ternyata memang betul di dalam kelompok anak muda yang bergerak aktif di gereja, terlibat mungkin dalam pelayanan. Setelah kita diskusi kepada mereka itu ternyata jawaban mereka itu menggambarkan, menunjukkan mereka itu bukan beriman Kristen yang benar. Mereka itu seperti yang sudah pernah diskusi kita, itu masuk dalam kelompok bukan ateis ya, kelompok agnostik. Jadi mereka itu ya suka-suka. Kebenaran itu relatif bagi mereka. Dan saya yakin percaya orang tadi yang menikah, asal pokoknya menikah dapat pengesahan negara, dia udah nggak peduli tentang agama, tentang iman kekristenan, dia nggak peduli. Mengapa bisa demikian? Ini loh, saudara ya. Ini saya memang berpikir, gimana ya anak-anak kita ini? Anak-anak saya kan sudah lepas dari saya, ya. Kalau masih serumah itu enak. Kita dengan segala aktivitas rumah soal rohani, itu kita bisa pantau terus. Nah, sejak pandemi ini, memang ini agak kacau. Pandemi ini, mereka juga takut menjaga diri kalau kumpul ke kita yang tua-tua. Ya, sebab mereka itu kan masih ngeluyur ya. Sehingga mereka takut nulari. Itu kan sudah berjalan 2,5 tahun ini. Ya. Nah, ini saya juga sempat bicara kepada rekan-rekan sepelayanan. Kita harus pantau loh ya anak-anak muda ini. Karena kalau memang mereka ini masuk di kelompok itu, mereka itu we don't care tentang iman. Kebenaran itu relatif, tergantung. Gitu. Ada salah satu pemuda yang ngomong, waktu saya tanya juga, kenapa kamu berteman itu ya dalam arti pacaran ya, dengan beda agama kok berani ya. Alkitab sudah jelas, kita nggak bisa kumpul antara gelap dan terang itu kan nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa kamu teragas? Ya, saudara, jawaban dia itu mengagetkan loh, ya. Ini dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Mereka jawab dengan enteng sekali. Loh Pak, kami kan belum suami istri, kan belum menikah. Kita cuma pertemanan, berpacaran saja. Ya saya tanya, tujuan pacaranmu ke arah mana ke depan? Orang pacaran itu mau kemana? Kalau tidak menikah. Ya, nah, dia enteng sekali. Nah, ini masih teman aja, kita berpacaran. Nah, pikiran-pikiran generasi seperti ini, itu menganggap sepele. Ini saya anggap bukan masuk dalam ranah toleransi lagi, tapi mereka sudah mulai nyerempet kompromi. Ya. Lalu saya kasih contoh, ingat pada peristiwa Simpson. Kedua orang tuanya dikasih tahu Tuhan, ini putramu Simpson akan menyelamatkan, dipakai Tuhan dia, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Tapi dalam perjalanan hidupnya, Simpson yang punya keistimewaan, yang khusus Tuhan beri itu, rupanya dia ini agak ngawur. Karena ketertarikannya kepada wanita, lalu dia maksa kepada orang tuanya supaya dia dikawinkan. Supaya wanita itu diambil istri. Padahal wanita itu adalah orang Filistin, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena cinta tertariknya, ya, jadi birahinya keluar, dia maksa ambil wanita itu untuk dia. Nah, ini bukan toleransi, udah masuk kompromi, menerobos beri apa namanya batasan yang tidak boleh diterobos, dia nggak peduli, terobos saja. Apa yang terjadi setelah dia menjadi pasangannya? Kehidupan Simpson kan rusak, ya, sampai dia pun kecolongan, sampai dia pun matanya menderita buta, ya, karena dicongkel matanya. Ya, dia kehilangan kekuatannya juga karena dipotong rambutnya. Semuanya rusak lah, ya, kehidupan dia. Tapi Tuhan masih baik, dikasih kesempatan terakhir, sehingga dia dipulihkan lagi kekuatan raksasanya itu. Ya. Tapi kan menyedihkan kisah ini.
kisah ini juga mengingatkan saya kepada perjalanan hidup Salomo. Salomo yang dikasih hikmat Tuhan, ternyata hikmat Tuhan itu kan tidak permanen kalau dia sendiri tidak memelihara. Ya, dia mengawini semua anak-anak raja, nggak peduli dia, ya, karena berjalan dengan hikmat manusianya. Apa yang terjadi? Ternyata dianya ikuti kehidupan mereka, masuk dalam penyembahan berhala. Ya. Nah, ini loh yang saya teri. Jadi kalau anak muda ini ngomong, kita hanya berpacaran saja kok, belum jadi suami istri. Artinya kan dia ini mempertaruhkan, dia gambling. Siapa kuat siapa nanti, kan begini. Nggak jamin bahwa anak laki ini akan lebih kuat daripada si perempuan ini. Iya kalau ini bisa ikut begini. Ya. Pertanyaannya kalau ini yang ikut begini. Atau kedua-dua mempertahankan. Kalau mempertahankan apa akhirnya? Ya ini tadi. Pengadilan negeri mensahkan demi hak asasi manusia, diangkatlah hak asasi itu, maka disahkan dengan agama yang berbeda. Konyol, saudara. Ya. Nah, harusnya bagaimana ini? Ini tanggung jawab tanggung jawab kita loh ya, terutama sebagai orang tua, juga tanggung jawab yang terkait urusan gereja pelayanan. Ya, oleh sebab itulah saya ingat ada 3 tugas daripada gereja, kita tidak pernah bisa lepaskan ini. Koinonia, bersekutu. 2, marturia, memberitakan kebenaran, menginjil. Dan yang ketiga, diakonia, masuk di dalam pelayanan. Nah, koinonia, ini kan harus ada unsur saling memperhatikan, ada unsur mendidik, mengajar di situ. Ya. Nah, gereja kalau kehilangan 1 tugas ini, maka gereja sudah pincang. Apalagi kalau ketiga-tiganya nggak ada, ya sudah bukan gereja itu. Ya. Nah, ini kita ini, walaupun secara manusia ini juga gereja ya, secara individu, kita harus ada unsur itu. Ya, kebenaran itu. Nah, oleh sebab itulah kok bisa ya, yang Kristen sama Muslim ini menikah di pengadilan agama, disahkan, padahal mereka muda. Jadi apa? Mereka tidak mengakar, pasti tidak mengakar. Kolose 2 ayat 7 dikatakan begini, hendaklah kamu itu mengakar di dalam dia, dalam Yesus. Mengakar dalam Yesus, dan dibangun di atas Yesus. Nah, inilah yang benar ya. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya sangat meyakini kalau orang sudah masuk seperti itu, pasti tidak ada akar yang benar di dalam hidupnya. Dan akar ini kan dibentuk sejak muda, ya, sampai dia dewasa, sampai dia mulai memutuskan masuk dalam maligai pernikahan dalam rumah tangga. Ya. Kalau akar tidak beres, ya itulah yang terjadi. Nah, ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab gereja secara individu maupun gereja organisasi. Ya, kita nggak bisa membiarkan hal yang beginian, saudara ya. Nah, mari kita akan lihat jadi hal apa bagi kita ini supaya kita ini terus hidupnya itu semakin hari semakin kuat. Kita hidupnya semakin hari mengakar, ya. Bukan kita apa adanya jalan asal-asalan sebagai Kristen, sebagai orang yang bergereja, enggak, ya. Benar-benar kita harus mengakar. Nah, saudaraku, kita ini lupa ya. Oke, sudah hampir 20 menit. Kita ini lupa bahwa pasangan kita yang sudah menikah ya, samping saudara yang sudah menikah, pasangan. Pertanyaannya, ini arus besar yang sudah saya anggap sebetulnya keliru. Pasangan kita itu bukan ditetapkan oleh Tuhan. Pasangan kita ini memang dari Tuhan, tapi ditetapkannya bukan dari Tuhan. Ini adalah free will. Saudara bebas menentukan siapa pasangan saudara sejak berpacaran. Ya, ini free will. Dan terus Tuhan ikut campur enggak? Tuhan ikut campur, tapi tidak mendatangkan orang ini langsung dipasang, enggak. Ya, Tuhan itu hanya memberi prinsip-prinsip yang harus dikerjakan oleh anaknya. 1, kalau mau menikah pasangannya itu harus kita heteroseksual, laki sama perempuan, harus normal. Ya. Kedua, kalau udah menikah, masuk dalam komitmen rumah tangga, tidak ada kata bercerai.
Ya, sebab satu daging. Ketiga, prinsipnya harus satu iman. Nah, yang satu iman inilah yang dilanggar oleh anak-anak muda tadi, disepelekan, sebab merasa belum masuk rumah tangga. Ya. Kembali lagi, saudara, jadi gimana ini? Ya sudahlah, memang kebenarannya kita free will yang ada ini harus kita gunakan secara benar. Ya. Kalau pasangan itu saudara diberi hak penuh sejak dari pacaran, kok silakan milih sesuai seleramu. Tapi Tuhan hanya kasih patokan-patokan, prinsip, ya, seimbang ya, sama-sama seiman. Ingat ya, kalau udah menikah, langsung komitmen, tidak ada perceraian. Sebab satu daging. Ingat ya, menikah orang Kristen itu harus normal, laki dengan perempuan. Perempuan normal, laki normal. Maka itu tidak ada lah namanya biseksual, homoseksual, tidak ada. Ya. Nah, saudaraku, kira-kira keadaan dunia saat ini memang betul seperti firman, semakin hari semakin jahat, masa sukar. Kalepos itu masa yang mengerikan, masa yang berbahaya. Ya begini-begini ini. Ya, makanya saya sempat tulis, ini lucu, tapi ini komedi, tapi nggak lucu. Ya, di Amerika seperti itu kejadian, di Indonesia seperti ini. Ya. Nah, kiranya setiap saudara, ayo kita lebih memperhatikan semua generasi muda di bawah kita, lebih sungguh-sungguh di samping untuk kita sendiri. Ya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu 20 menit ini, kembali kami diingatkan, inilah situasi zaman. Inilah realita yang ada di mata kita. Nampak hal-hal yang sesungguhnya lelucon bagi kami semua. Ya. Tetapi di sinilah memang keadaan zaman dunia ini. Bagaimana sikap kami, tidak ada lain kecuali kami semakin hari harus semakin dekat kepada Tuhan. Sebab dengan demikianlah kami akan menjadi semakin teguh, semakin kuat berdiri menghadapi zaman yang terus bergulir ini. Memang dunia ini bukan tempat kita lagi. Dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat iblis. Seperti firman-Mu katakan, kami ini anak domba. Kami ini domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba itu selamat? Hanya berlindung kepada gembala. Terima kasih Bapak, kiranya kami semua juga hidup semakin dekat dengan gembala yang sejati, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.